Kembali lagi dengan saya di mata pelajaran PABP. Sebelum melanjutkan ke materi untuk yang sekarang, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, untuk materi yang sekarang kita akan membahas tentang etika komunikasi yang islami. Nah, untuk etika komunikasi yang islami, pertama-tama kita renungkan itu dalam keseharian kita atau dalam pergaulan sehari-hari kita. Terkadang kita menyaksikan terjadinya salah paham, pertengkaran, permusuhan, bahkan tindakan kriminal. Yang mana akar dari persoalannya adalah komunikasi yang tidak sehat, yang tidak baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Generasi muslim sekalian, orang yang buruk akhlaknya tidak disukai oleh teman dan masyarakat, serta dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, perlu mengetahui mengamalkan etika pergaulan yang baik. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi di kehidupan sehari-hari. Di sini materi komunikasi Islam yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian dari komunikasi Islam adalah komunikasi Islam merupakan proses penyampaian nilai-nilai Islam dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang menyuruh sesama manusia untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun beberapa prinsip etika komunikasi yang islami, yang pertama, berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Dan yang keempat, bertanggung jawab. Yang pertama, prinsip etika komunikasi yang islami yaitu berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Ketika menyampaikan informasi, penting untuk memastikan bahwa kita memberikan informasi yang tepat dan akurat. Menyampaikan informasi yang tepat dan akurat adalah tanggung jawab kita sebagai muslim. Kita harus menghindari menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi atau informasi yang dapat merugikan reputasi seseorang. Nah, maka dalam berbicara atau menyampaikan informasi, kita harus menyampaikan informasi itu memastikan dulu bahwa apa yang kita berikan, informasi yang kita sampaikan itu sudah tepat dan akurat. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengutip fakta atau peristiwa dan berusaha menghindari distori atau penyesatan informasi. Karena ketika kita menyampaikan informasi yang tepat dan akurat, itu merupakan tanggung jawab kita. Dan akibatnya kita tidak akan mencederai orang lain, tidak akan menyebabkan konflik, dan kita juga menghindari perkataan-perkataan yang tidak diperlukan. Yang kedua, prinsip dari etika komunikasi yang islami itu ada menggunakan bahasa yang santun. Dalam penyampaian informasi sangat penting untuk memilih kata-kata yang baik dan sopan, karena Islam mendorong kita untuk menggunakan bahasa yang santun, menghindari kata-kata yang kasar atau menyakitkan, dan harus mengungkapkan diri dengan kelembutan. Nah, Islam itu mengajarkan kita untuk menyampaikan informasi dengan hikmah atau kebijaksanaan, dan kelembutan dalam menyampaikan dengan hikmah dan membantu pesan yang kita sampaikan itu diterima dengan baik oleh orang lain. Nah, pemilihan kata-kata yang baik dan sopan itu sangat penting, karena kalau seandainya kita menggunakan bahasa yang sopan dan santun, menghindari kata-kata kasar atau menyakitkan orang lain, mengungkapkan diri dengan kelembutan, nah itu kita sudah
menerapkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, yaitu memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Apabila kita kena musibah, kena prank, atau bahkan mungkin kita dikagetkan oleh orang lain, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Bukan malah mengucapkan atau melontarkan kalimat-kalimat yang buruk atau hinaan ataupun itu ejekan. Nah, di sini ada yang namanya kalimat thayyibah. Apakah kalian tahu apa saja kalimat thayyibah itu? Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Salam itu diucapkan atau dituliskan sebagai pembuka pada saat menuliskan berita atau pesan kepada orang lain. Yang kedua, contoh dari kalimat thayyibah adalah kalimat tasbih. Tasbih itu diucapkan atau dituliskan ketika kagum atau heran terhadap sesuatu, atau ketika mendengar atau melihat sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perkataan yang diucapkan dari kalimat thayyibah itu salah satunya adalah kalimat Masya Allah. Masya Allah itu diucapkan atau dituliskan ketika melihat sesuatu yang indah atau rasa kagum. Yang keempat, tahmid. Tahmid merupakan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituliskan, diucapkan ketika mendapatkan rezeki, nikmat, ataupun selamat dari musibah. Dan banyak yang lainnya yang termasuk kalimat-kalimat dari kalimat thayyibah. Selanjutnya, yang keempat, prinsip dari etika komunikasi yang islami yaitu bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab dalam berkomunikasi ditunjukkan kalian dengan hati-hati dalam menyampaikan atau menanggapi sesuatu kepada orang lain. Ingatlah, lidah itu sangat kecil dan ringan, tapi bisa mengangkat kalian ke derajat yang paling tinggi dan bisa juga menjatuhkan kalian ke derajat yang paling rendah. Itu merupakan kata bijak dari Abu Hamid Al-Ghazali. Maka ketika menyampaikan informasi, kita harus menyadari tanggung jawab kita terhadap apa yang kita katakan. Kita harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari apa yang kita sampaikan dan bersedia memperbaiki kesalahan jika ada. Jadi, bertanggung jawab dalam berbicara adalah salah satu sikap yang diajarkan dalam Islam, termasuk diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga ada beberapa dalil tentang etika komunikasi Islam. Yang pertama yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua ada hadis dari muttafaq alaih yaitu dari Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itu saja mungkin materi untuk sekarang, yaitu etika komunikasi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar sehingga kita terhindar dari perbuatan buruk, dari perkataan buruk, dan terhindar dari akibat buruknya juga. Nah, terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.